Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Nuriyah, NIM 50219, pertemuan 12, tugas 9. Di sini saya akan menjelaskan mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Simak penjelasannya. Perencanaan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pemaduan tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu berbagai konsep dasar yang berkaitan. Next. Tujuan diterapkannya pembelajaran tematik di SD adalah agar pembelajaran menyenangkan, memberikan pengalaman hasil belajar siswa berkesan dan bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir anak, menumbuhkan keterampilan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata. Menurut Rohartati tahun 2013. Kegiatan inti yang dirancang oleh guru cukup interaktif dan memberikan ruang untuk siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan pendekatan saintifik. Secara tersirat, kegiatan pembelajaran telah membimbing siswa untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya berkaitan dengan kerja kelompok. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, yaitu satu. Merumuskan tujuan khusus. Dalam rancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. 2. Memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. 5. Memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan intelektual siswa dan jumlah keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Salah satu tujuan yang diharapkan dari pembelajaran tematik adalah terciptanya pembelajaran bermakna. Begitupun pada prinsip instruksional. Implikasi yang dilakukan guru dalam hal ini adalah penggunaan sumber daya yang ada di sekitar, baik benda-benda maupun teman di kelas sebagai sumber belajar. Hal ini memberikan pengaruh positif pada siswa, yakni siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Mengenai materi yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, baik rumah adat, tarian tradisional, dan sebagainya, guru menggunakan gambar sebagai media. Dengan ini, guru dapat menghadirkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh siswa secara langsung. Langkah-langkah yang perlu dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran tematik integratif. 1. Memilih tema yang dapat disesuaikan. 2. Melakukan analisis SKL, KI, KD membuat indikator. 3. Melakukan pemetaan KD indikator dengan tema. 4. Membuat jaringan kompetensi dasar. 5. Menyusun silabus tematik terpadu. 6. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tematik integratif atau TI. Kompetensi berpikir kritis yakni kemampuan seseorang untuk menilai sesuatu secara orisinal dan dapat mengambil keputusan secara akurat. Indikator berpikir kritis yaitu seseorang dapat mengenal masalah, mengumpulkan banyak informasi, menentukan solusi dengan tepat, menilai fakta, menghubungkan dan memberikan kesimpulan. Berpikir kritis akan menjadikan peserta didik lebih mandiri, berdisiplin diri, memonitor diri, serta dapat memperbaiki proses berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.